Baik pendengar dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pada kesempatan pagi hari ini, hari Selasa, hari ini tanggal 28 Juli 2026, dan saat ini waktu menunjukkan pukul pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan menghadirkan program Jaksa Menyapa pada semester kedua ya di tahun 2026 ini. Baik, untuk Bapak-bapak yang hadir di kesempatan pagi hari ini di studio Radio Kabupaten Ketapang, terima kasih sebelumnya Bapak-bapak ya atas kehadirannya, waktunya yang sudah dipersiapkan untuk sama-sama kita menyampaikan informasi yang luar biasa pagi hari ini lewat program Jaksa Menyapa. Baik, pendengar dimanapun berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, kita akan ketahui bersama program Jaksa Menyapa itu apa sih yang dimaksud dengan Jaksa Menyapa. Silakan Pak Arif dan Pak Firman. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Arif. Terus ada rekan saya juga atas nama Pak Firman. Terkait Jaksa Menyapa. Jaksa Menyapa merupakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui bidang intelijen. Dalam hal ini khususnya di Kejaksaan Negeri Ketapang, program penyuluhan hukum ini dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ketapang pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Ketapang, di mana program ini merupakan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih memahami hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan tema pada hari ini untuk Jaksa Menyapa saya yakni masyarakat hebat, taat hukum, dan berintegritas. Kemudian hebat, taat hukum, dan berintegritas. Kemudian untuk selanjutnya terkait materi Jaksa Menyapa ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi masyarakat Ketapang sekalian ya. Izin saya untuk menyampaikan materi yang kami bawa kali ini adalah terkait tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat, yaitu satu, tindak pidana pencurian, lalu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, lalu tindak pidana penipuan, tindak pidana penganiayaan, dan pelanggaran lalu lintas, terkhusus dalam hal balap liar dan knalpot brong. Oke. Nah, pendengar, itu tadi beberapa poin yang akan kita bahas satu persatu ya, Pak Firman dan Pak Arif ya. Ya, dengan tema masyarakat hebat, taat hukum, dan berintegritas. Kita mau tahu dulu nih Pak, masyarakat hebat itu seperti apa sih? Untuk masyarakat hebat di sini adalah masyarakat yang bisa taat hukum, yang bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, bahkan lebih bisa lagi untuk nusa dan bangsa itu. Seperti itu baru namanya hebat ya. Siap, Ibu. Insya Allah kita menjadi masyarakat yang hebat ya. Amin. Arif ya, Pak Firman. Oke. Nah, masyarakat yang taat hukum seperti apa nih masyarakat yang taat hukum nih Bapak? Ya, untuk masyarakat yang taat hukum sendiri ya Bu, adalah masyarakat yang patuh. Ini negara Indonesia, negara hukum, udah ada aturan-aturan yang berlaku. Masyarakat yang taat itu adalah masyarakat yang tidak melanggar hukum dan mencoba sedemikian rupa berusaha untuk tidak melanggar hukum walaupun sekecil apapun, seperti itu. Oke. Yang terakhir, berintegritas. Ya. Integritas yang kita pegang di sini adalah kita punya integritas tinggi dan menjaga hal itu ya Bu, karena integritas itu susah sekali runtuh, hancurlah semuanya. Makanya kita selalu menjaga integritas kita, karena orang juga melihat kita, kalau semakin kita berintegritas, orang itu melihat kita semakin bagus juga, seperti itu Ibu. Masya Allah, seperti itu ya pendengar ya. Itu poin penting yang dimaksud dengan masyarakat hebat, taat hukum, dan berintegritas. Baik, pendengar, kita masuk ke poin pertama, yaitu pencurian. Segala sesuatu yang kita sebut pencurian ini sebenarnya ada juga yang baik sih ya, tapi saya nggak yakin Bapak berdua ini nggak ngeh apa yang dimaksud dengan pencurian yang baik. Apa coba Pak?
Mencuri hati. Iya, Pak, mencuri hati. Pak, lawan jenis ya, Pak? Iya, mencuri hati. Tapi nggak juga harus ke lawan jenis, Pak. Mencuri hati di sini tuh supaya kita curi hati saya perempuan, terus Ya. yang saya curi hati perempuan supaya kami bisa berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, bersahabat dengan baik, itu juga bisa mencuri hati Iya, namanya. termasuk juga itu. Iya, termasuk. Baik pendengar, jadi apa sih yang dimaksud dengan pencurian ini dalam hal kriminalitas Iya, pastinya, Pak siap. Firman ya. Silakan Pak Firman. Untuk pencurian sendiri mungkin masyarakat sudah tahu ya Bu secara definisi, tapi Iya. kami mencoba menerangkan kembali Aha. untuk masyarakat terkait dengan pencurian. Mengingatkan Ya, semuanya. mengingatkan kembali Hmm. terkait pencurian adalah merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain Hmm. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ya Bu. Jadi Oke. cara memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum atau hal yang tidak diizinkan secara hukum seperti itu Bu. Oke, itu tuh namanya pencurian. Siap. Lanjut Bapak. Nah, terlebih pada kondisi sekarang ini ya Bu, apa-apa langka, BBM langka, harga-harga melambung itu pencurian semakin marak terjadi Iya. karena semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat dan harga bahan pokok yang semakin melonjak. Iya. Sehingga hal tersebut mendorong masyarakat menggunakan segala cara Bu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu. Oke. Beberapa kategori pencurian nih Pak Firman. Ya, kalau pencurian dibagi Bu, ada pencurian biasa, lalu pencurian dengan pemberatan, Iya. dan yang selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan Bu. Nah, Oke, lanjut Bapak. ya, saya mulai dari pencurian biasa seperti terlebih dahulu ya Bu. Iya, silakan. Pencurian biasa itu diatur dalam pasal 476 KUHP. Kriteria utama yaitu mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum Oke. dengan maksud untuk dimiliki Bu. Nah, karakteristik dari pencurian biasa ini adalah dilakukan tanpa kekerasan, Iya. tidak memanfaatkan situasi khusus seperti bencana, atau tidak memakai cara-cara yang pemberatan seperti merusak, membongkar tempat yang akan dicurinya Bu, seperti itu. Untuk ancamannya sendiri dari pencurian biasa ini ya, Iya. ancaman maksimalnya yaitu pidana kurungan 5 tahun atau denda maksimal kategori 4 yaitu sejumlah 200 juta rupiah Ibu. Wow, luar biasa ini. Siap, Bu. Jadi dendanya atau ancaman atau sanksinya ini lebih berat daripada barang Ya. atau nilai barang yang dicuri ya Benar, Pak Bu. ya. Benar Oke. sekali. Nah, kemudian pencurian dengan pemberatan diatur pasal 477 KUHP ini seperti apa Pak Baik, Firman? untuk pencurian dengan pemberatan ya Bu, Ya, kriteria utama adalah mengambil barang yang sebagian mikrofonnya Bapak silakan. Mungkin. Oke. maaf Ibu, saya ulang ya Bu. Iya. Untuk kriteria utama yaitu mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki barang tersebut Bu. Iya. Caranya mengambil barang tersebut tuh biasanya dengan cara membongkar, memotong, memanjat, menggunakan alat kunci palsu atau bahkan menggunakan perintah atau jabatan palsu untuk sampai ke objek yang akan diambilnya itu Bu. Oke. Jumlah pelaku dari pencurian dengan pemberatan itu biasanya 2 orang atau lebih, atau bisa dengan secara bersama-sama atau bersekutu. Iya, seperti berkelompok itu. Iya, gitu ya, iya. Bapak ya. Iya, iya, iya. Oke. Berkelompok. Untuk waktunya pencurian, waktu atau tempatnya pencurian dengan pemberatan itu dilakukan pada malam hari Bu. Jadi saat-saat orang lengah, nah itu mereka beraksi, Iya. lalu dilakukan di sebuah pekarangan yang tertutup Bu, yang ada rumahnya di situ, seperti itu. Oke. Lalu untuk sanksinya dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan itu adalah pidana penjara paling lama 7 tahun Ibu, dan denda paling banyak yaitu kategori 5 atau jika dirupiah menjadi 500 juta rupiah Ibu, seperti itu. Baik, Pak Arif dan Pak Firman, kita lanjut ya. Iya, Ibu. Masih di pencurian. Iya Ibu. Kemudian Yang terakhir nih, Iya. pencurian dengan kekerasan diatur di pasal 479 KUHP. ya Bu, ini untuk kategori yang terakhir ya Bu. Pencurian dengan kekerasan itu diatur dalam 479 pasal 479 KUHP. Kriteria utama yaitu pencurian ini didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang Iya. yang akan dicurinya Bu. Tujuan dari kekerasan tersebut adalah untuk mempermudah pencurian, melarikan diri, Iya. atau mempertahankan barang yang telah diambilnya itu Bu. Ancaman pidananya sendiri dari pencurian ini adalah 9 tahun apabila mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang
dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, penyerang ini dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Bahkan pidana paling lama 20 tahun penjara, seperti itu, Bu. Baik, Pak Arif dan Pak Firman, kita jeda dulu ya. Baik teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, demikian tadi sebuah lagu pilihan dari Pak Arif ya. Pak Arif, saya sudah searching makna lagu ini ya. Jadi lagu ini adalah maknanya sebagai berikut: rasa duka, keputusasaan, dan dukungan tulus untuk bangkit kembali. Wow, keren banget ya. Baik teman-teman semuanya, itu tadi lagu yang sudah kita dengerin sama-sama, dan selanjutnya kita ke sesi berikutnya atau tema berikutnya, yaitu penyalahgunaan narkoba ya Pak Arif dan Pak Firman ya. Baik. Nah teman-teman semuanya, pastinya kita semua sudah mengetahui apa itu narkoba. Nah penjelasan lebih lanjut silakan Pak Firman. Baik Ibu, sebelumnya izin menjelaskan ya Bu, ini mungkin masyarakat sudah tahu, tapi mengingatkan kembali. Apa itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narko dan ba. Nar sendiri yaitu narkotika, lalu untuk ko-nya psikotropika, dan ba-nya sebagai bahan adiktif, Bu. Oke. Seperti itu. Nah, narkotika nih, gimana? Narkotika ini terdiri dari apa saja? Kalau narkotika ini ya Bu, menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai berikut Ibu, yaitu ada psikotropika ya Bu. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, namun bukan narkotika, yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan, psikoaktif, melalui pengaruhnya pada susunan syaraf pusat, sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku penggunanya. Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah biasanya amfetamin, obat penenang seperti mogadon, rohypnol, dumloid, lesotan, pil koplo, BK, termasuk LSD dan mushroom itu. Terus yang terakhir tadi, dari narkoba itu bahan adiktif ya Bu. Bahan adiktif di sini adalah zat bukan narkotika dan psikotropika seperti alkohol atau etanol atau metanol, tembakau, gas yang dihirup, inhalasi, maupun zat pelarut atau solvent. Untuk ya yang dihirup tuh sekarang udah mulai ramai, yang namanya vaping kemarin sempat ramai, itu juga masuk bahan adiktif ya Bu, karena menghilangkan pusat kontrol dari manusia itu sendiri. Dan ternyata korbannya meninggal dunia. Banyak sih Bu. Seringkali pemakaian rokok dan alkohol, terutama pada kelompok remaja usia antara 12 tahun hingga 20 tahun, harus diwaspadai, karena umumnya pemakaian keduanya tersebut cenderung menjadi pintu masuk untuk ke arah narkoba-narkoba yang lebih berbahaya lagi seperti itu. Karena mereka kan terus-terusan meningkat keingin tahuannya, kemudian candunya ya Pak ya, dosisnya juga jadi meningkat terus naik terus. Nah Pak, kita kan kadang-kadang pengen tahu nih tanda-tanda dari seorang pemakai atau bahkan pecandu dari narkoba ini, kita bisa lihat nggak dari fisik luarnya Pak? Baik Bu, untuk tanda-tandanya mungkin kalau lebih jelasnya bisa ke rumah sakit terdekat, tapi ini kami kasih tahu tanda-tanda umumnya saja ya Bu. Tanda-tanda umumnya untuk umumnya itu pecandu narkoba itu biasanya memiliki perubahan perannya sehari-hari Bu, yang biasanya periang jadi pemurung atau bahkan sebaliknya. Terus sering menguap, mengantuk, malas, dekil, seperti tampilannya jadi dekil. Malas gitu lah ya seperti Pak Firman ya. Terus sering orang yang memakai narkoba itu jadi tidak disiplin, suka banggang atau ngeyel, prestasi kerja atau prestasi sekolahnya jadi turun juga, bukan? Denial lah ya. Ya, seperti itu. Terus suka menyendiri, bisa melakukan sendiri dengan narkobanya itu. Lalu
yang lebih parah lagi itu menyebabkan kriminal lain. Dia sudah makan narkoba, Iya. karena uangnya tidak cukup mulai mencuri barang dan apa saja yang bisa dijual. Iya. Terus orang Mulai mencuri dari dalam rumah dulu ya barangkali. lama-lama di luar seperti itu. Baik. Itu ciri-ciri fisik selanjutnya itu menjadi pelupa atau sering meracau, bicara sembarangan. Terus bola mata itu sering merah, dan biasanya orang-orang yang habis pakai yang matanya merah itu Iya. menutupi dengan kacamata hitam seperti itu. Oke, pokoknya hidupnya nggak inilah Ya, Pak ya, jadi- nggak benar lah jadinya. Betul, Ibu. Tidak sesuai dengan Ya. kehidupan yang sebagaimana mestinya. Nah, kemudian nih Pak, ancaman hukuman nih untuk para pengguna narkoba, bahkan pecandu narkoba ini Baik, apa ini Ibu. Pak? Untuk ancamannya sendiri yaitu ada di pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang mana setiap orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan Ya. paling lama 20 tahun seperti itu Bu. Dan Oke. ada dendanya juga Bu. Untuk dendanya Pak, dendanya itu hingga dengan 1 miliar rupiah itu. Sangat-sangat besar Iya. sekali dendanya ya, lebih dari harga narkoba yang dia Benar sekali, Bu. konsumsi. Terus selanjutnya ya Bu, untuk setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara pidana paling lama yaitu 12 tahun Bu, dan pidana denda kategori 4 dan 6 seperti itu. Oke. Baik, kita lanjut ke poin ketiga, yaitu stop tindakan pidana. Ya, Iya, Pak siap. ya. Tidak pidana penganiayaan ya Bu. Tindak pidana penganiayaan. Iya. Oke, karena pidana ini kan tadi Pak Firman juga bilang sangat banyak jenisnya. Iya, benar Oke, sekali. dan ini adalah salah satunya. Iya. Apa sih yang dimaksud dengan penganiayaan? Ini ada fisik, ada penganiayaan Ada psikis. mental, ada psikis, Iya, dan seperti itu. atau bullying dan seterusnya. Iya. Silakan Pak Firman. Untuk penganiayaan di sini fokusnya lebih ke fisik ya Bu. Nah, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau gangguan kesehatan pada tubuh orang lain. Penganiayaan ini biasanya dilakukan karena adanya kesengajaan. Pelaku bermaksud atau secara sadar melakukan perbuatannya dan yang akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada korbannya seperti itu Bu. Oke. Terus penganiayaan ini didasari adanya perbuatan tindakan fisik secara langsung maupun secara tidak langsung, misalnya memukul, menendang, menyiram zat kimia, yang biasanya sih air keras ya Bu. Air keras sama. Atau mengarahkan benda-benda berbahaya kepada korbannya seperti itu. Akibatnya dari penganiayaan ini adalah menimbulkan rasa sakit pada tubuh korbannya, luka fisik ringan, sedang, bahkan hingga berat, atau terganggunya fungsi organ tubuh atau kesehatan dari si korban seperti itu Bu. Oke. Penganiayaan itu jelas sekali melawan hukum Bu, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau alasan pembenar yang sah menurut hukum, bukan dalam rangka membela diri atau tugas dalam jabatan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Oke. Baik, untuk penganiayaan sendiri ya Bu, itu ada akibat hukumnya, yaitu akibat diatur hukumnya dalam seperti- pasal 466 KUHP, yang mana pada ayat 1 disebutkan setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda paling banyak yaitu kategori 3, yaitu sebesar 50 juta rupiah. Ini adalah penganiayaan yang paling ringan ya Bu. Oke. Makanya dengan penganiayaan paling ringan, selanjutnya untuk perbuatan sebagaimana dimaksud selanjutnya dalam ayat 2, dan sebagaimana perbuatan dimaksud dalam ayat 1 tadi, apabila mengakibatkan luka berat, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Lalu untuk selanjutnya, apabila mengakibatkan matinya orang, dapat dipidana dengan paling lama pidana penjara 7 tahun seperti itu Ibu. Baik, atau menghilangkan nyawa itu tadi. Iya. Selain penganiayaan, selain penganiayaan yang dilakukan seorang diri tadi, ada Iya. juga penganiayaan yang dilakukan dengan merencanakan terlebih dahulu seperti itu Bu. Iya. Ya, untuk yang direncanakan tuh setiap orang
yang melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu dipidana penjara paling lama 4 tahun Ibu. Iya. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat dipidana paling lama 7 tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana paling lama 9 tahun seperti itu. Mendengar untuk berikutnya kita akan jeda dulu. Baik teman-teman semuanya, masyarakat Kabupaten Ketapang tercinta, pendengar setia radio Kabupaten Ketapang. Berikutnya kita ke poin yang terakhir ya Pak Arif ya? Iya. Pak Firman ya? Siap. Terakhir ya? Oke, hati-hati dengan penipuan. Baik Bu, untuk penipuan sendiri mungkin di masyarakat umum sudah diketahui ya Bu. Iya. Namun kami menjelaskan ulang kembali atau mungkin ada beberapa yang belum tahu juga, yaitu penipuan adalah perbuatan melawan hukum dengan memakai nama atau keadaan palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan. Tujuannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau bahkan kelompoknya dengan menggerakkan korban menyerahkan barang, uang atau piutang yang menyebabkan kerugian pada si korban seperti itu Ibu. Pada era seperti sekarang ini ya Bu, model penipuan tuh udah sangat bervariasi. Untuk yang di sini kami lebih fokus ke penipuan yang dilakukan secara online ya Bu, karena sudah masifnya media. Masif banget. Ya. Cara penipuan di online itu sudah sangat bervariasi. Hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian sebelum melakukan transaksi, karena biasanya penipuan online itu menyasarnya melalui transaksi-transaksi bodong atau fiktif seperti itu ya. Untuk selanjutnya itu jenis-jenis penipuan online ya Bu. Penipuan online adalah tindakan kejahatan yang dilakukan melalui internet atau menipu seseorang agar memberikan uang, data pribadi atau informasi penting dengan cara yang tidak jujur. Untuk di sini ada beberapa jenis penipuan online yang sering terjadi, yaitu seperti phishing, yaitu dengan cara melalui email atau website palsu yang menyerupai bank atau perusahaan resmi. Apabila kita klik, mungkin data kita atau uang-uang kita bisa langsung pindah ke pelaku, pindah ke pelaku seperti itu. Atau mengirimkan OTP palsu, yaitu dengan cara meminta OTP untuk mengambil alih akun dari si korbannya. Ini juga yang biasa terjadi nih, orang yang ngepet kaya nih Bu, investasi bodong yaitu dijanjikan untung besar tanpa resiko, padahal aslinya buntung besar yang ada seperti itu. Dan kejadiannya sangat banyak seperti itu Ibu. Korbannya juga banyak dan sudah tertangkap beberapa seperti itu Bu. Lanjut. Lalu selanjutnya itu adanya toko online palsu, yaitu biasanya ada tokonya tapi barangnya tidak ada Ibu. Ada sudah kita pesan, barangnya tidak kunjung dikirim, padahal kita sudah melakukan pembayaran. Transfer uang. Seperti itu. Kita harus pandai-pandailah memilih toko-toko online yang atau belanja online. Siap seperti kalau itu. Bisa jangan belanja online kalau bisa. Kalau bisa. Tapi mak-mak sekarang, anak-anak remaja sekarang atau bahkan siapapun sekarang lebih banyak ke belanja online. Benar sekali. Lanjut. Untuk selanjutnya yaitu penipuan melalui hadiah atau giveaway Ibu. Yaitu biasanya mengonfirmasikan bahwa korban memenangkan suatu hadiah, namun harus ada biaya administrasi yang dibayar. Padahal itu tidak ada sama sekali hadiah yang akan dia terima. Yang ada hanya biaya saja yang keluar untuk diberikan kepada si penipu seperti itu Bu. Luar biasa. Jadi kita mau nuntutnya juga susah karena orangnya hanya ada di dunia maya. Iya, benar sekali Bu. Baik Pak Firman dan Pak Arif, cara menghindari penipuan supaya kita jangan sampai menjadi korban penipuan ini seperti apa nih Pak? Kiat-kiat praktisnya. Untuk menghindari penipuan yaitu jangan pernah memberikan kode OTP atau PIN kepada siapapun, termasuk pada pihak-pihak yang mengaku sebagai bank atau pihak-pihak terkait dengan pemilik kode OTP ini. Maksudnya kita harus cross check lagi seperti itu Bu. Untuk selanjutnya yaitu bisa melakukan cek ulang nomor atau akun, pastikan nomor atau email dari pengirim adalah email resmi dari suatu perusahaan atau suatu instansi seperti itu Bu. Terus yang ketiga itu jangan mudah tergiur dengan hadiah. Waspada jika ada hadiah yang harus mengharuskan kita untuk bayar uang muka. Padahal kan konsepnya kita menerima hadiah bukannya mengeluarkan biaya ya Bu, seperti itu. Terus biasanya ini mama atau bapak-bapak ada link apa di share lah. Kita harus mulai lebih teliti nih Bu terkait dengan tautan atau link
Jangan mengklik tautan atau nge-share tautan yang dikirim melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kita juga bisa melakukan ini aktivasi keamanan berlapis, yaitu dengan two factor authentication atau 2FA pada akun bank atau media sosial yang kita miliki. Apabila kita mau berurusan dengan perusahaan, kita bisa cek dulu legalitas dari perusahaan tersebut di situs resmi, atau intinya kita bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan perusahaan tersebut. Lalu kita juga bisa melakukan dengan verifikasi informasi melalui sumber-sumber yang resmi seperti itu. Baik Bu, untuk penipuan sendiri itu diatur di dalam pasal 429 KUHP ya Bu, di mana bunyi pasalnya itu setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 5 atau 500 juta rupiah Ibu. Banyak sekali. Mudah-mudahan terkait dengan tipu menipu ini sudah jelas, kita pahami semuanya, kita patut waspada. Terutama sekali Bapak Ibu yang doyan banget belanja online ini, karena ini fokus ke penipuan secara online. Sangat masif sekali, baik itu terjadi di perkotaan, pedesaan, bahkan atau dimanapun kita berada. Apalagi sekarang kita hanya cukup menggenggam satu ponsel, di sana uang kita tersimpan di berbagai mungkin bank ya Pak ya. Nah disitulah sasaran-sasaran empuk daripada para penipu ini. Nah pendengar, ternyata ada satu lagi nih yang harus kita sampaikan kepada pendengar, khususnya anak-anak muda zaman sekarang yang suka melakukan balap liar ya. Padahal kita lihat di lantas Polres Ketapang, di sana disusun knalpot yang dipakai untuk balap liar ini yang sempat sudah diambil dari si pelaku balap liar. Knalpotnya malahan kemarin dijadikan pohon Natal ya di malam Natal itu. Ini mengingatkan kita semuanya, mengingatkan masyarakat, gini loh akibat daripada balap liar nih. Ada bahkan yang hilang nyawa, kemudian cacat permanen dan lain sebagainya. Masa depannya tentunya sudah pasti tidak akan baik-baik saja kalau sudah seperti itu. Silakan Pak Firman dan Pak Arief untuk terkait dengan balap liar ini, khususnya penggunaan knalpot brong. Iya, silakan. Untuk balap liar dan penggunaan knalpot brong itu biasanya dilakukan oleh anak-anak muda ya Bu, tentang usia remaja. Mereka baru mencari jati diri, kebut-kebutan dan menggunakan knalpot brong biar dianggap keren oleh lingkungannya seperti itu Bu. Untuk balap liar sendiri adalah merupakan kenakalan yang umumnya dilakukan oleh remaja berupa kegiatan balapan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa izin resmi. Tindakan ini termasuk pelanggaran hukum karena dilakukan di fasilitas umum dan tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Selain membahayakan diri sendiri, balap liar juga beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan bagi pengguna jalan lain serta mengganggu ketertiban masyarakat akibat kebisingan dan kerumunan penonton yang dihadirkan oleh acara balap liar itu Ibu. Terus selanjutnya yaitu penggunaan knalpot brong ya Bu. Penggunaan knalpot brong merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering dikaitkan dengan kenakalan remaja, terutama dalam konteks balap liar. Knalpot tidak standar biasanya menghasilkan suara yang lebih bising, bahkan sangat bising dari ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga mengganggu kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain melanggar peraturan lalu lintas, penggunaan knalpot jenis ini juga dapat membahayakan keselamatan karena seringkali dipasang tanpa memperhatikan aspek keamanan kendaraan. Dalam kajian sosial, perilaku ini mencerminkan sikap kurang patuh terhadap norma hukum dan norma sosial, serta sering dipengaruhi oleh pergaulan yang salah seperti itu. Balap liar dan knalpot brong itu ada aturan yang mengaturnya Ibu. Untuk balap liar sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ, yaitu balap liar pada pasal 115 huruf B
di mana disebutkan pengemudi dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor di jalan. Lalu dalam pasal 297 terkait sanksi pidana, pelaku balap liar dapat dipidana. Untuk pidana kurungannya yaitu maksimal 1 tahun dan denda maksimal 3 juta rupiah, seperti itu Ibu. Lalu selanjutnya yang knalpot brong. Knalpot brong itu tidak sesuai atau knalpot tidak sesuai standar masih di undang-undang yang sama, yaitu dalam pasal 285 ayat 1, di mana pengendara motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan termasuk knalpot brong atau tidak standar dapat dipidana kurungan maksimal 1 bulan atau denda maksimal sebesar Rp250.000. Lalu standar kebisingan itu diatur dalam Permen Lingkungan Hidup nomor 56 tahun 2019 tentang ambang batas kebisingan dari kendaraan bermotor. Untuk motor kurang dari 80 cc itu sekitar 77 desibel. Untuk kendaraan bermotor dengan cc 80 sampai 175 itu sekitar 80 desibel, dan lebih dari 175 cc itu sekitar 83 desibel Ibu, seperti itu Ibu. Baik, Pak Firman. Kemudian kita juga harus mengetahui resiko dari balap liar. Benar sekali, Ibu. Mendengar ya, resikonya memang sudah kita ketahui semua sih. Tapi ini mengingatkan kita semuanya bahwa melakukan balap liar ini resikonya sangat-sangat fatal. Selain membuat diri kita sendiri yang celaka, juga bisa mencelakakan pengguna jalan yang lainnya. Dan menimbulkan hal-hal lain yang tidak baik lah untuk kehidupan sehari-hari. Silakan Bapak. Untuk resiko umumnya balap liar dan knalpot brong itu yaitu kecelakaan, itu sangat jelas ya, karena kebetulan jalan dengan alat yang tidak safety itu pasti akan merugikan diri sendiri bahkan orang lain, yaitu pertama kecelakaan, lalu mengganggu kenyamanan umum karena suara yang keras. Tidak sedikit beberapa kasus dengan knalpot brong geber-geber akhirnya dipukuli oleh masyarakat, itu tidak sedikit sekali kasus seperti itu. Lalu karena jengkel ya Bu, jengkel mobil berisik juga. Selanjutnya itu yang jelas akan berhadapan dengan hukum ya Bu, karena itu melakukan tindakan yang ilegal. Lalu resiko fatalnya jelas kematian, seperti itu Ibu. Iya. Oke, pendengar, kita akan sudah selesai ya Pak Arif ya, Pak ya. Nah, teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, Jaksa Menyapa sudah kita hadirkan untuk teman-teman semuanya pendengar radio Kabupaten Ketapang tercinta yang memang rutin diselenggarakan sudah bertahun-tahun, dan alhamdulillah tahun ini semesteran kita selesai ya Pak ya. Jadi tahun depan lagi, insya Allah tahun depan lagi. Harusnya tiga ini loh, setiap 3 bulan harusnya. Iya, jadi setahunnya 4 kali. Tapi ini setiap 6 bulan sekali. Kita bagi dengan kabupaten sebelah ini. Kayung Utara. Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Ketapang. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber ini, Pak Arif dan Pak Firman, terus mengingatkan kita semua akan bahayanya hal-hal yang mengancam keselamatan, baik itu keselamatan sendiri maupun orang lain. Benar sih. Ada itu tadi adalah pencurian, kemudian narkoba, kemudian penipuan, kemudian penggunaan knalpot brong atau bahkan melakukan balap liar ya. Baik teman-teman semuanya, untuk hal-hal yang mungkin tidak atau belum jelas, Anda bisa langsung bertanya kepada kami, bisa langsung berkirim surat, berkirim WhatsApp dan lain sebagainya. Atau teman-teman ada yang ingin menelpon di 053471320026, kami tunggu teleponnya. Barangkali ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya ya, terkait dengan hal-hal yang mungkin Anda merasa terancam ya Pak Firman dan Pak Arif ya. Barangkali siap dilaporkan saja kepada
polsek Ya. terdekat nanti akan ditindaklanjuti pastinya ya kan, Ya. Pak Firman dan Pak Arif. Benar. Baik. Nah, kami minta sedikit penjelasan kepada Pak Firman atau Pak Arif terkait dengan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Silakan Bapak. Baik Ibu, untuk kejaksaan sendiri ya Bu, Tugas pokok dan fungsi kejaksaan. kalau tugas pokok dan fungsi secara undang-undang, kita adalah lembaga yang diamanai oleh negara untuk melakukan penuntutan di bidang hukum seperti itu. Tapi di kejaksaan sendiri itu adalah beberapa jaksa, kriteria jaksa. Yang pertama itu jaksa sebagai penuntut umum, lalu yang kedua jaksa sebagai pengacara negara atau JPN seperti itu Ibu. Oke. Nah, itu ya pendengar ya, tugas dari kejaksaan. Iya. Jadi beda sama dengan Iya, kepolisian. kami menuntut lah, tugas Iya. pokoknya menuntut seperti itu. Kemudian beda juga dari pengadilan. Iya. Ya. Jadi tugas pokok dan fungsi mereka berbeda tapi selalu bersinergi. Ya kan Pak ya? Iya, benar Oke. sekali. Pendengar, untuk teman-teman semuanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, waktu dan tentunya kesempatan yang diberikan. Kemudian sekali lagi terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Ketapang, Pak Arif dan Pak Firman beserta Mbak siapa itu tadi? Berita Ibu. Oke, sampai jumpa tentunya di kesempatan terdatang. Saya Wilia dan teman-teman yang bertugas, ada Bang Tri, ada Bang Ivan, mengucapkan selamat hampir siang, ya, pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita dengerin lagu yang berikut ini lewat vokal dari Sheila on Seven, judulnya Dan.